amang sakit dosa banyak. Awal ada ingin masuk surga bu. Baca rohnya itu. Ingin masuk surga, dosa banyak, amang sakit baca rohnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hamba Allah sekalian, bapak dan ibu yang kami cintai. Apapun level kita, status sosial kita, jenjang pendidikan kita, kita semua kembali kepada satu titik, kita makhluk Allah dan hamba Allah. Pada akhirnya gelar kita adalah almarhum dan almarhumah. Allah nanti tak tanya kita doktor atau tidak. Kita takkan ditanya oleh Allah kita konglomerat atau orang melarat. Kita takkan ditanya oleh Allah apa organisasimu, apa partaimu. Kita tak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang dari negeri mana kamu, bangsa apa kamu. Allah tak tanya itu. Allah hanya akan tanya kita, apakah kamu menjalankan perintah-perintahku? Apakah kamu meninggalkan larangan-laranganku? Kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan itu? Itu yang ditanya nanti oleh Allah. Semoga kita semua benar menjawab di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Semoga Bapak, Ibu, dan saya mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang kita pilih, kita lakukan dalam hidup ini. Dan hidup ini hanya satu kali di dunia ini dan tidak akan diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cerdas hendaknya kita semua melakoni hidup yang hanya satu kali ini. Wahai calon-calon almarhum, wahai calon-calon almarhumah, semoga hidup ini hendaknya dalam bimbingan Allah sampai kita mengembuskan nafas terakhir kita. Allah tolong kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita barusan diterima oleh Allah. Zikir dan doa kita naik ke langit, diangkat dan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi rasa syukur
dengan sedalam-dalam setulus-tulus pujian kita ucapkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita ucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita ucapkan, mari Bapak Ibu, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Sekali lagi, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ini minimal 1 kali saja dalam 1 hari, Allah telah menganggapnya hari itu telah bersyukur kepada Allah. Tentu semakin banyak kita mengulangi membacanya, semakin Allah melebeli kita dengan hamba yang sangat bersyukur. Lalu apa tadi itu Ibu? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Pak banyak mengucapkan itu. Kemudian yang kedua, kita sampaikan, kita haturkan salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama, dan juga kekasih Allah, kekasih alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba-hamba Allah, ini bulan Rajab, depan bulan Sya'ban, depannya lagi bulan Ramadan, depannya lagi bulan Syawal, depannya lagi bulan Dzulqa'dah, depannya lagi bulan Dzulhijjah, baru masuk ke bulan Muharram. Allahu Akbar. Bulan-bulan yang agung di hadapan kita. Tak tahu yang mana di antara kita di bulan mana sudah pindah alam. Ada-ada saja di antara kita yang pindah alam, karena kita ini makhluk sunnatullah. Tidak seorang pun di antara kita bisa menebak atau mencari-cari tahu, mencari-cari kepastian kapan akan pindah alam. Tapi pasti dalam 1 di antara 12 bulan kita akan pindah alam, transit. Hadirin, makanya dari awal tadi saya katakan, apapun dan siapapun kita, pada akhirnya gelar tertinggi kita adalah almarhum, almarhumah. Dan itulah kiamat sejati bagi masing-masing kita. Kalau mencegah wajah-wajah yang ada gini kok, ladaki kiamat keteknya masing-masing. Ya Pak, dan bisa dielakkan itu loh. Kiamat gadang, awak serahkan ilmunya ke Allah. Hancurnya alam semesta. Kalau tandu-tandunya, yolah banyak terjadi. Tapi kiamat ketek, caliak selah lau mubara wakini. Ada yang lah berumur hampir puluhan, ada yang lah berumur 50-an, ada yang sudah berumur 60-an, bahkan ada yang sudah 70-an. Kiamat kecil masing-masing kita sesungguhnya sudah sangat dekat. Ditanya batang tubuhku, wahai Bapak Ibu, labara persiapan kita lah cukui Bu alun wala dake. Tanya batang tubuhku, wahai calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah, apakah dosa kita banyak atau sakit? Jawab Bu, banyak. Bapak dosa sakit itu banyak.
Banyak. Amal itu banyak tuh sakitnya. Astagfirullahaladzim. Amal sakitnya, dosa banyak. Awal ada ke ingin masuk surga, Bu. Baca roh itu. Ingin masuk surga, dosa banyak, amal sakitnya. Baca rohnya tuh. Persiapan awak hampir ketiga antara kita kok habis umurnya untuk mencari nangka ditinggal. Dari pagi sampai malam habis umurnya mencari mengajar nangka ditinggal. Padahal tujuan kita hidup dan dihidupkan Allah ke muka bumi cuma dua saja. Tak ada yang ketiga. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini renungan ya pagi ini, mengingat katanya waktunya hanya sampai 6:30, berarti kok ceramah pendek. Saya buat muhasabah awal tahun. Ini dia renungan. Muhasabah itu artinya renungan. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk mengibadahi aku, kata Allah. Untuk itu Allah menciptakan kita, untuk menjadi penyembah Allah. Tapi setan menyaksikan awak, dijadikannya hidup kita menyembah dunia, dijadikannya hidup kita menjadi penyembah jabatan, menjadi penyembah fulus, penyembah nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau ada melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang disembahnya? Yang diperintahkan dari hawa nafsunya nyo karajokan, yang tak katuju dari hawa nafsunya nyo tinggalan. Padahal arti daripada penyembah adalah mengarajokan yang diperintah, meninggalkan apa dilarang. Itu arti menyembah. Bara banyaknya orang Allah perintahkan modeko kecek nafsunya indah, yang kecek nafsunya yang betulikan. Berapa banyaknya orang Allah perintahkan begini, tapi hawa nafsunya tak suka, maka yang hawa nafsunya yang dipatuhinya. Maka siapa yang disembahnya sebenarnya? Hawa nafsu. Padahal Allah berfirman, aku tak ciptakan kalian, hai jin, hai manusia, kecuali hanya untuk mengibadahi aku. Mengibadahi Allah maknanya adalah lebih mendahulukan, menjalankan dan mentaati perintah Allah. Tapi sekali lagi, hari ini, di akhir zaman ini, kebanyakan manusia dan jin yang paling dipatuhinya, yang paling diikuti perintahnya, atasannya. Yang paling dipatuhinya, yang paling ditaatinya adalah hawa nafsunya. Maka pada hari ini penyembah-penyembah hawa nafsu bertebaran di muka bumi. Hari ini para penyembah-penyembah atasan menyebar di muka bumi. Kerjakan, kata Allah. Indah kecil atasannya, nyepatuh ke atasannya daripada kepada Allah. Jangan kamu buat, laksanakan, kata atasannya. Lebih dia dengarkan atasannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka pada hari kiamat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bermunculan ratapan-ratapan, jeritan-jeritan dari lubuk dalam neraka Jahannam menyesal. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Onde mande balikkan din ke dunia, ya Allah. Dakkan den ikuti lai si fulan, dakkan den tunjuk lai si fulan, dakkan den ambil lai si fulan untuk nankan den patuhi.
Dulu dia pilihnya, dulu dia tunjuknya, dulu dia nangkeknya sebagai yang lebih ambo taati. Jadi yang ditaati pada hari ini, yang diikuti pada hari ini, di akhirat bersamanya dalam neraka, dan dia meratapi itu. Ya laitani lam attakhir fulanan khalila. Onde mande kok bisa balik di dunia, ndak kan denangkeknya sebagai nanden taati doh. Taatilah Allah, jangan taati makhluk. Taati patuhilah Allah, indahnya Allah tinggal. Iyo, perintah Allah, apapun yang diperintahkan Allah kerajokan, walaupun harus kita menelan pil pahit. Sebantahnya, paling-paling kita di PHK, paling karek lah, di PHK. Bumi Allah terbentang, rezeki Allah masih enak lima-lima. Tidak dicetiak tuh kita bisa mencari rezeki. Banyaklah yang lain. Ekonomi mentaati ke atasan dan bosnya, akhirnya apa perintah Allah, apa larang Rasulullah, tidak nyepatuhi, yang nyepatuhi apa kata pimpinannya, bosnya, majikannya, komandannya. Awak mati ke almarhum lain, nan sabantales cado kerajo punya lalu limu tiga pensiun tak lama mulai, pensiun tak lama mulai. Padahal tak akan pernah kita ini dianggap statusnya pensiun jadi hamba Allah, itu tidak ada. Status kita hidup ini adalah Abdullah. Apa artinya? Penyembah Allah. Kapan kita menjadi Abdu komandan, Abdu bos, Abdu atasan, penyembah atasan? Tidak. Sebentar lagi kita mau pensiun. Yang memberi rezeki kita bukan bos kita, bukan komandan kita, bukan atasan kita. Maka jangan dahulukan mereka di atas Allah. Wahai calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah. Dan kedua, tujuan kedua Allah menciptakan kita adalah an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkanlah agama Allah selama kamu masih hidup. Tolonglah agama Allah selama kamu masih hidup. Belalah agama Allah selama kamu masih hidup. Lai jua wa lai bangu jua lai. Tolong agama Allah. Dengarkan apa kata Bunda Khadijah. Wahai Rasulullah, kau saat beliau di pembaringan kematiannya, wahai kekasih Allah, ibu ambo saja menjadi istri engkau, lah ambo dedikasikan ke saudaranya untuk menolong agama Allah ya Rasulullah bersamamu. Allah ambo abihkan seluruh ambo, Allah ambo tandehkan seluruh haratu ambo untuk menolong agama Allah bersamamu ya Rasulullah. Sabantalai ambo tutui umur, sabantalai ambo pahi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini apa yang kupunya semuanya telah aku pergikan untuk menolong agama Allah. Kau baguno nanti tulang belulang ambo bisa tak pakai untuk menolong agama Allah. Tolong wahai Rasulullah, gali kuburan ambo, ambil tulang belulang ambo tadi, pakai ya Rasulullah untuk menolong agama Allah. Nyosia tadi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini tujuan kedua Allah menciptakan kita. Tagakkan agama Allah, bukan tagakkan partai. Tagakkan agama Allah, bukan tagakkan nama daerah, bukan tagakkan nama organisasi. Tagakkan agama Allah. Di masa jo partai kita pakai untuk menegakkan agama Allah di dalam. Di mana saja organisasi kita pakai untuk bisa membela agama Allah di dalamnya. Apa saja tunggangan dunia kita pakai Bapak Ibu untuk bisa menolong dan menegakkan agama Allah di dalamnya.
Kok ndak bisa dong? Malah kita yang ditunggangi dek partai, kita malah yang dipabudak dek jabatan, maka baik buat pilihan. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menolong agama Allah. Kalau di pekerjaan saya ini, saya malah tidak bisa menolong agama Allah, bahkan malah bisa menghancurkan agama Allah, pilihan saya jelas. Saya akan ambil pekerjaan di mana di sana saya bisa tolong agama Allah. Gitu Pak. Kok jadi polisi? Jadilah polisi yang menolong agama Allah. Kok jadi TNI? Jadilah TNI yang bisa menolong agama Allah. Janganlah bergelar. Kalau pensiun apa gelarnya kan? Anu mertado lah meninggal. Kalau TNI lah pensiun apa namanya? Purnawirawan. Lah purnawirawan baru lain tak berkuku lain baru kancang bunyinya. Jangan begitu. Sadang berkuku Tuhan. Jadikan itu sarana untuk menolong agama Allah. Karena itu ditanya oleh Allah, selama engkau menjadi polisi, apa yang sudah engkau buat untuk menolong agama dan selama engkau menjadi anggota TNI, apa yang sudah engkau lakukan untuk menolong agamaku? Pasti Allah tanya, Pak, Bu. Allah tanya, selama engkau menjadi bupati, selama engkau menjadi camat, selama engkau menjadi lurah, selama engkau menjadi wali kota, selama engkau menjadi sekjen perusahaan ini, selama engkau menjadi sekjen organisasi ini, partai ini, apa yang sudah kau lakukan untuk menolong agamaku? Pasti Allah tanya. Pasti Allah tanya. Karena untuk dua hal ini Allah ciptakan kita, Pak. Wahai calon-calon almarhum, calon-calon almarhumah. Lah, renungan pertama kok. Renungan pertama. Untuk apa Allah ciptakan kita? Maka sudahkah siap kita mempertanggungjawabkannya? Carilah labara rumah Pak ini dari 50-an, lah 60-an. Lah siap apa menjawab pertanyaan Allah? Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk nandukonya. Satu tadi untuk mengibadahi Allah. Mengibadahi Allah artinya apa? Lebih mentaati Allah. Yang kedua untuk menolong agama Allah. Persiapkan jawaban ini dengan sempurna, Pak. Persiapkan jawaban ini dengan sempurna. Buya, kami pagi ku baru tasinta dan tersadar baka Buya, nan kamilah pensiun. Buya nan umur kami yola singkir. Baru tersadar kami kini baka Buya. Selagi anu nu sampai di Sikoleh, selagi matahari mentapi sebelah barat lain, belum terlambat Bapak Ibu untuk kembali taubat. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dialah hambaku. Selagi engkau mengakui engkau salah, engkau taubat selagi masih hidup dan putihkan salah masa lalu. Itu lo Allah Bapak. Salah yo salah kadang wa, manyasayo dalam manyasawa. Tapi wa akui kepada Allah, lalu wa peloi gaya ibu wa sesudah itu ke depan sampai kita meninggal. Allah terima. Allah terima. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yo salah ketika menjabat dulu. Lebih mendahulukan atasanmu daripada Allah. Kini kamu akan mendahulukan Allah daripada apa saja. Itu Pak. Lagi masih ada sisa-sisa kekayaanmu, berkatmu kerja dulu. Kamu akan pakai untuk menolong agama Allah. Insya Allah, kamu tolong agama Allah dengan kuku-kuku ayam masih ada di diri aku kini. Mungkin ada di antara Pak yang sejak pensiun lah mulai buka usaha itu dan sekitar banyaknya ada penghasilan, tolong agama Allah gitu. Betul Pak, Ibu. Renungan pertama pagi ini ya Allah, mudah-mudahan masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Awak calon-calon almarhum, persiapkan itu. Entah bulan kini, entah bulan biswa, entah bulan Ramadan, entah bulan Syawal, entah di Zulqa'dah, entah kok di musim haji ya Bapak Ibu, entah kok awal sampai balik sampai 6 Muharram. Ya Rabb, di antara di antara hari dan tujuh 1 bulan dari 2 balik bulan, di antara itu awak kamambuhkan nafas terakhir awak, hidup hanya sekali. Pandai-pandailah mempertanggungjawabkan hidupku di hadapan Allah. Walau di akhir zaman Bapak Ibu, lah di akhir zaman, kalau di akhir zaman kuyu bana bati hati bana kita, bati hati bana kita.